Kali ini kita akan membahas argumen atau pembelaan daripada bapak-bapak gereja. Kesejarah cerita Yesus versus cerita pagan atau mitos pagan menurut bapak-bapak gereja. Tujuan video, apa yang ingin dicapai secara bertahap dari serangkaian video yang disajikan adalah untuk mengantarkan kita kepada apa yang dimaksud dengan kekristenan otentik. Lalu apa yang dimaksud dengan kekristenan otentik? Apakah kekristenan sekarang sudah tercemar dan tidak otentik asli? Jika saudara bertanya kepada saya, apakah kekristenan sekarang sudah tercemar dan tidak otentik atau tidak asli lagi? Jawabannya adalah ia sudah tidak otentik lagi. Sebelum kita masuk ke dalam berbagai argumen, kita masuk ke dalam pengantar. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, semakin kita mempelajari berbagai versi mitos Mitras, Osiris, Dionysius, Bacchus, semakin jelas bahwa kisah Yesus memiliki semua karakteristik dari kisah pagan. Pagan dalam hal ini bukan yang didefinisikan animisme, dinamisme, politeisme seperti yang dituduhkan. Pagan adalah tuduhan kejam dan distorsi bagi agama-agama lain yang tidak menganut paham monoteisme. Pagan juga sebenarnya menganut paham monoteisme, bahkan monoteisme lebih awal daripada kekristenan. Tapi mari kita jernihkan terlebih dahulu. Injil di zaman dulu tidak seperti di zaman sekarang, beredar, bisa dibaca dan ditafsirkan oleh siapa saja. Di awal abad sampai abad pertengahan, yang boleh menafsirkan Alkitab atau Injil, membaca Injil hanyalah orang yang memiliki otoritas. Otoritas yang dimaksud hanya oleh mereka yang memiliki otoritas gereja. Kaum awam dalam pengertian sempit tidak diperbolehkan. Jadi, sangat mudah dipahami bahwa Injil mudah untuk disesuaikan dan diubah untuk dan bagi kepentingan gereja. Sebagaimana kita ketahui, kekristenan awal itu terdiri dari dua. Kekristenan luar disebut juga kekristenan literal atau kekristenan kita saat ini. Kekristenan dalam disebut dengan kekristenan tingkat batin, agama misteri, gnostik kekristenan. Untuk sementara pada video ini kita tidak membahas kedua karakteristik ini, tapi membahas pembahasan kita akan membahas kesejarah agama Kristen dan pagan atau disebut dengan agama misteri menurut bapak-bapak gereja. Menurut bapak-bapak gereja, kekristenan adalah ajaran Platonis yang disempurnakan. Tapi menurut agama misteri, agama batin, gnostik dalam, agama Kristen jauh daripada bentuk kesempurnaan. Celsus, tokoh gnostik atau tokoh pagan, kisah Yesus sebagai adaptasi dari mitos Osiris dan Dionysius. Mereka juga memandang ajaran Kristen sebagai salinan yang sangat buruk dari adaptasi mitos Osiris dan Dionysius. Celsus menuduh bahwa kekristenanlah yang meniru agama pagan. Celsus kemudian menyatakan sebagian besar intelektual Kristen awalnya telah dididik dalam filsafat pagan dan sangat menyadari kesamaan yang ada dalam atau dengan doktrin mereka sendiri. Sanggahan bapak-bapak gereja. Clement dari Alexandria menganggap Injil kekristenan sebagai Platonis yang disempurnakan. Justin Martin menyebut benar bahwa Herakleitos, Sokrates, dan filsafat Yunani lainnya sudah ada sebelum umat Kristen dan sebelum Kristus. Namun justru Martir tidak mengakui warisan spiritual yang sama. Persamaannya menurut Martin sekali lagi menuduh agama pagan yang melakukan peniruan atau yang disebut atau dikenal dengan mimikri jahat yang membuat orang bodoh dengan perbedaan esensial antara kekristenan dan paganisme. Bagi Justin, peniruan ini dilakukan oleh pagan adalah peniruan jahat yang dilakukan oleh roh-roh jahat
yang dilemparkan di sekitar doktrin ilahi orang Kristen, supaya orang tidak mengikuti kekristenan. Jadi menurut Justin, saya hanya menertawakan mereka karena mereka dalam hal ini pagan, agama misteri, dibingkai dengan kepalsuan, peniruan, dan menurut pendapat umum bukan karena ajaran Plato berbeda dari Kristus, melainkan karena mereka tidak sama dalam segala hal. Begitu pula orang Stoa, penyair, dan sejarawan. Paus Ambrose menulis pembelaan dengan judul "Risahlah untuk membantah mereka". Dia tidak menyangkal kemiripan itu, tetapi memberikan argumen bahwa Plato yang menjiplak Musa. Para uskup sekali lagi membangun kronologi palsu yang dibuat di abad keempat oleh uskup misalnya Eusebius, kemudian oleh Agustinus, mengembangkan gagasan yang sama, yang cukup menggelikan dengan tuduhan bahwa Plato yang menyalin pemikiran Nabi Yahudi, yaitu Yeremia. Bagi Agustinus, menjelaskan lebih lanjut, para uskup kemudian memberikan bukti bahwa Plato pernah melakukan perjalanannya ke Mesir di waktu atau ketika Nabi Yeremia ada di sana, dan menunjukkan bahwa bukti itu jauh lebih mungkin bahwa Plato melalui sarana Yeremia diinisiasi ke dalam literatur kita atau yang kita kenal Injil. Bukankah ini argumen yang sangat menyesatkan dan dibuat-buat? Jika demikian, maka dengan tidak sadar dan secara langsung mengatakan bahwa ajaran kekristenan atau Tuhan Yesus Kristus belajar dari filsafat Plato atau filsafat pagan. Agustinus, jika mereka yang disebut filsuf, pendapat Agustinus menyanggah kembali jika mereka yang disebut filsuf dan terutama kaum Platonis pernah berkata, apapun yang benar dan selaras dengan iman, kita tidak boleh mengingkari hal itu. Tetapi untuk mengklaim bahwa itu milik mereka, dalam hal ini agama pagan, ajaran filsuf, dan mengakui kepemilikan tidaklah sah. Artinya bisa saja ajaran kekristenan tersebut boleh diadopsi asal selaras dengan iman Kristen. Dalam hal ini kekristenan literal. Mengapa orang Kristen pada saat itu merasa terpaksa untuk mengakui bahwa mereka mengadopsi agama pagan, dan argumen yang cukup berbelit-belit sebagai suatu plagiarisme dari filsafat dan agama pagan? Apakah karena ajaran Yesus dan hikmat misteri sangat mirip? Mari kita lihat di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tuhan memberkati kita semua. Amin.